Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan coba mendemonstrasikan secara kontekstual, yaitu berkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini saya coba ilustrasikan beberapa kasus yang terjadi yang ada di sekolah saya, kemudian menyelesaikannya dengan menggunakan pendekatan restitusi atau segitiga restitusi. Untuk itu, mari kita simak beberapa kasus berikut. Nah, dalam kasus satu ini, ada seorang siswa yang bernama Yoel dan Natali. Itu situasinya mereka bertengkar di dalam kelas. Ya, persoalannya ada salah satu siswa yang merobek atau merusak buku pelajaran milik si Natali, atau buku milik Natali itu dirusak oleh Yoel, sehingga mereka bertengkar hebat dan membuat gaduh di kelas, sehingga keduanya itu diundang atau dipanggil ketua kelasnya untuk menghadap wali kelas. Nah, ketika menghadap wali kelas, maka si wali kelas ini akan menyelesaikan kasusnya ini dengan pendekatan segitiga restitusi. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video ilustrasinya sebagai berikut. Tidak bisa, kasihan hotel. Lihat ini Robi di tengah. Ih, Robi juga jahil sekali. Kamu udah mau dikumpul ini, kasihan. Bisa itu di lem. Tidak bisa, Coba kau lem sini. Beli memang yang baru, mereka. Bisa itu di lem. Ih, ganti ini, kasihan. Tidak bisa, sudah ini. Kalau kalian di sini itu masih bisa kau pakai. Tidak bisa, sama kau hobi sekali bagaku. Mentang-mentang sama yang sabar diam-diam. Aku ganggu terus sampai bertugas ke guru. Tidak sini nangis. Jadi juga yang bisa di lem deh. Astaga, bisa mau dikumpul ini sebentar. Kenapa kamu dua ini dilihat CCTV? Cepat dipanggil wali kelas kamu dua. Itu tuh kalau sini kamu dua ketemu wali kelas dulu kita. Cepat. Kalian tahu tidak apa sebabnya kalian Panur panggil kemari? Tak tahu ya. Oke. Natali, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Oke, itu sebenarnya tidak salah sebenarnya, bahwa si Natali mempertahankan dirinya untuk bukunya dirobek itu tidak masalah sebenarnya. Tapi ada konsekuensi lain yang harus dipikirkan. Kenapa kalian itu bisa bertengkar di sekolah, ya kan? Nah, karena saat ini kan Natali sedang berada di ruang guru kan, jadi emosinya jangan terlalu. Ini Sir, Yoel baru beli buku sejarah Indonesia aku Sir. Terus? Jadi saya suruh dia perbaiki, terus saya minta ganti Sir, tapi dia tidak mau Sir. Oke, Dia baik. melawan terus Sir. Oke. Tidak sengaja Sir, tadi saya mau pinjam bukunya cuma dia tidak kasih, jadi tidak sengaja saya taruh biasa. Bisa juga di lem itu Sir. Oke. Panur ingin bertanya ke kalian, ya, apakah kalian tahu tidak tentang keyakinan atau aturan sekolah yang telah disepakati? Tahu ya. Nah, Yoel, Sir Nur ingin bertanya, apakah Yoel bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Natali? Oke. Kemudian Sir Nur berbalik kepada Natali. Kira-kira Natali, hal apa yang bisa dilakukan Yoel untuk memperbaiki masalah ini? Saya perlu buku catatan sejarah Indonesia yang baru Sir. Oke, kemudian Yoel, apakah apa yang akan dilakukan Yoel untuk menanggapi atau menggantikan buku dari tugas yang ini ya, tugas sejarah Indonesia dari Natali? Mungkin Sir bisa saya lem Di lem? Wah, kayaknya kalau untuk di lem itu akan mudah terlepas kembali Yoel. Bagaimana sarannya Sir Nur? Kalau kamu membelikan buku yang baru di koperasi sekolah, bersedia tidak kamu membelikan buku yang baru buat Natali? Tidak bisa, uangnya berkurang Sir. Oke. Nah, jadi gini, karena ini konsekuensinya, apakah Yoel kamu bersedia tidak menyisikan uang jajan kamu sebagian untuk membeli buku tulis di koperasi sekolah? Gimana Yoel? Bisa Sir. Bisa ya? Oke, nah jadi Yoel bersedia ya. Nah, jadi kalau sudah bersedia, kira-kira kalian bisa akur kembali ya dalam permasalahan ini, ya.
Natali bisa ini ya menerima kalau Yoel menggantikan bukunya dengan memberikan buku baru dari koperasi sekolah, bisa? Oke, cut. Natali, saya minta maaf juga kalau sudah bikin program hukum. Tidak ulang lagi. Nah, kemudian di kasus yang kedua ini ada salah satu siswa atas nama Riko yang di saat jam pelajaran pertama itu terlambat. Lambatnya sekitar 30 menit. Nah, kemudian di depan pintu kelas gurunya menegur. Menegur kenapa Riko bisa terlambat. Nah, kemudian si Rikonya menjelaskan bahwa dia terlambat karena mengerjakan tugas matematika sampai larut malam. Nah, sehingga si Riko ini diproses oleh guru tersebut. Nah, nanti dalam prosesnya ini guru tersebut akan menggunakan salah satu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh Riko. Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, waalaikumsalam. Waduh Riko, udah jam berapa nih? Udah lewat 30 menit. Kenapa terlambat? Maaf Pak, soalnya tadi malam Waduh, udah ikut Panur aja tuh. Oke, Riko, tahu nggak kenapa Pak Nur panggil ke sini? Oke, kesalahannya. Riko tahu nggak keyakinan sekolah atau aturan sekolah tentang kedisiplinan siswa? Datang sebelum 7.15. Oke, apakah Riko bersedia untuk menebus kesalahan ini? Tapi kan saya tidak berbuat salah. Ya. Tugas. Oke, Riko, tindakan itu memang boleh saja dilakukan bila ingin menyelesaikan tugas. Tapi apakah kamu bisa melakukan apa yang bisa Riko lakukan untuk menebus kesalahan ini? Kira-kira apa, Riko? Mungkin dengan memasak alarm. Nah, kemudian Sebelum tidur dan memberitahu kepada orang-orang rumah supaya membangunkan saya sebelum jam tidur, Pak. bisa diulangi lagi, misalnya apa yang Riko lakukan untuk bisa menebus kesalahan ini? Menyuruh orang rumah membangunkan saya sebelum jam 7 dan juga memasang alarm sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yoel. Dalam penerapan segitiga restitusi ini, saya sebagai siswa lebih menerima konsekuensi yang telah saya perbuat dalam melakukan masalah atau kesalahan yang telah saya perbuat. Dengan itu, saya berharap ke depannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih menghormati orang lain. Saya Natali sebagai siswa dalam penerapan segitiga restitusi ini,